Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Masali Satria dimanapun sedulur berada, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini atau pada malam hari ini saya akan mengijazakan sebuah ilmu pengobatan atau ilmu syifa pingsan, dari pengobatan untuk orang yang pingsan. Dalam prakteknya mengobati orang pingsan memang terkadang perlu trik, juga perlu pengetahuan, karena kadang-kadang orang pingsan itu bisa juga hampir sama ya dengan orang yang kesurupan. Orang pingsan bisa juga didiagnosa ya oleh orang-orang pintar, katanya kesurupan. Ada lagi kata orang dulu itu yang namanya kesambet gitu ya, keprapak gitu. Padahal itu intinya kebanyakan sih, kalau dari kebanyakan kasus yang sudah saya temui, orang pingsan itu biasanya letaknya ada di lambung. Ada di lambung, mungkin karena biasa sarapan ya, kurang sarapan atau belum sarapan atau belum makan, atau ada juga mungkin karena psikologis juga bisa, karena kaget, karena shock, itu bisa terjadi. Itu kebanyakan medis, makanya orang pingsan kebanyakan medis. Jadi jarang sekali saya menangani orang pingsan yang karena gaib, itu jarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terpengaruh oleh bangsa-bangsa gaib. Maka dari itu pengobatan orang-orang pingsan ini ya bisa dikolaborasikan secara medis dan non medis. Ya, secara medisnya mungkin dengan aroma-aroma seperti minyak kayu putih, aroma yang membuat perangsang, atau aromaterapi dan lainnya itu ya, supaya ada masuk ke saraf gitu ya, atau ke udara, terus masuk ke sarafnya itu supaya ada getaran atau ada gentakan. Dan doa syifa pingsan ini bisa diterapkan baik itu terkena medis maupun non medis pingsannya, itu insya Allah bisa diterapkan. Tuh, yang penting kita harus tahu dulu ini benar-benar pingsan gitu ya, benar-benar full pingsan. Nah, maka dari itu secara medisnya atau peralatannya silakan digunakan, dan untuk doanya bisa sedulur lakukan seperti yang akan saya sarankan ini sedulur. Yang pertama yang harus sedulur lakukan ketika ada orang pingsan, nih caranya sedulur ya. Orang pingsan ini segera dibaringkan dulu ya di tempat yang nyaman ya, tempat yang nyaman, dibaringkan, dan biasa ya siapkan kayak minyak kayu putih dan lainnya, silakan dioleskan. Jika masih belum sadar, itu masih belum sadar, oh ini masih belum sadar ya, maka silakan sedulur dibacakan doa berikut, yakni ayat kursi ya. Doanya itu ayat kursi saja, atau yang harus dibaca oleh sedulur ini ayat kursi. Maka sedulur harus hafal dan dibaca sebanyak 17 kali sambil tangan kanan tempelkan ke kepala si orang pingsan ini. Jadi sedulur harus posisinya harus lurus sejajar dengan yang pingsan, terus sambil kita tempelkan di kepala begini ya, kepala kita jajar. Nah, sambil begini, sambil sedulur bacakan ayat kursi sebanyak 17 kali secara pelan. Nah, secara pelan saja, jangan buru-buru. Yang penting kita sambil fokus mentransfer energi ini sedulur ya. Nah, jika selama pembacaan ini belum sampai 17 ini, baru 3-4 kali bacaan sudah siuman, berarti alhamdulillah sudah bagus ya. Tetapi jika sampai 17 kali belum siuman, umpama ini kasusnya umpama, nah kita bisa melakukan terapi ulang ya. Terapi ulang bisa juga dipandu dengan air doa ya, diusapkan ke muka atau ke ubun-ubun ya. Dibaca ayat kursinya tetap 17 kali ya, dan bisa juga dibantu dengan air doa yang sedulur sudah memiliki ilmunya, yang punya ya. Kalau yang belum ya cukup ya Al-Fatihah saja. Al-Fatihah
ya, itu dibacakan terus usapkan ke muka, ke ubun-ubun. Tapi biasanya secara pengalaman, jika sudah dibacakan ayat kursi 17 kali ini, sebelum 17 kali juga biasanya sudah siuman, biasanya seperti itu. Itu sangat mudah sekali dan simple. Dan ingat, memang dalam proses ini tergantung yang bacanya. Jadi biarpun ayat kursi ini kadang-kadang yang membacanya jika tidak fokus, tidak yakin, tidak mantap, ya susah bekerja energinya atau doanya ini ya. Maka semua bukan salah ayat kursinya, bukan nggak mempan, tetapi yang membacanya ini, tergantung yang membacanya. Yakin nggak sama ayat kursi ini, fokus nggak, yakin nggak sama kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Walaupun terbilang hanya bacaan, tetapi ya faktor membaca ini penting sekali ya. Membaca sambil kita menghayati, sambil kita fokus, sambil kita berharap, sambil kita yakin akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesembuhan orang yang pingsan. Itu betul. Jadi sangat praktis kan, dan mudah sekali untuk diterapkan. Jadi nggak perlu membaca banyak doa, banyak amalan, cukup ayat kursi saja 17 kali, dan bisa diterapkan oleh siapapun ya, yang mungkin ingin menerapkan ilmu ini. Silakan, monggo di Qabil untuk ijazah tak saja. Terus dulu ya. Demikian amalan sifat pingsan ini atau ilmu pengobatan untuk orang pingsan ini. Terima kasih. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.